merupakan mobil yang legendary. Bukan, ini hanya mirip. Kalau dilihat logonya, ini adalah Volkswagen atau VW. Apakah ini reinkarnasi dari VW Kombi atau VW Caravelle? Ini adalah Volkswagen ID Buzz. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai VW ID Buzz. Mobil ini lahir tahun 2022 dan masih diproduksi hingga sekarang. Sudah itu saja. Sebenarnya VW ID Buzz ini sudah diperkenalkan konsep car-nya tahun 2017 pada pameran mobil di Detroit dan Geneva. Melihat begitu besarnya antusias masyarakat, VW membuat mobil aslinya. Sejarahnya sampai sini saja ya, karena ID Buzz mobil baru. VW ID Buzz sebenarnya tidak termasuk dalam tahta keturunan VW Kombi atau VW Caravelle yang biasa kita lihat. Hanya mirip-mirip saja karena desainer VW ID Buzz yaitu Einar Castillo dan Klaus Zicciora memang terinspirasi dari VW Type 2 atau yang kita kenal sebagai VW Kombi yang tua. Ya hanya terinspirasi saja ternyata, sehingga bentuknya memang menjadi retro modern. Dan hasilnya banyak sekali penggemar VW yang antusias melihat bentuk dari sebuah ID Buzz. Suatu VW Kombi adalah van yang sangat serbaguna pada saat itu. Bisa dijadikan ambulan, pemadam kebakaran, angkutan kargo, dan mobil travel atau mobil rekreasi, dan sampai sekarang pun masih banyak orang memakainya untuk jadi camper van. Saking serba bisanya mobil ini, maka dibuatlah VW ID Buzz. Namun sudah terelektrifikasi sehingga ID Buzz bukan mobil yang serbaguna lagi, namun hanya sebuah mobil untuk membangkitkan memori VW Kombi pada zaman modern dengan kelengkapan-kelengkapan yang mutakhir. Apabila Anda penasaran dengan sejarah VW Kombi, kami sudah membahasnya secara lengkap di Motomobi Used Car. Nonton video itu apabila belum. Tapi mungkin menurut kami cita-cita ID Buzz ini bisa menjadi VW Kombi yang dulu, karena di luar negeri sana ada versi yang blind van-nya. Bisa jadi ini adalah mobil serbaguna yang elektrik, full elektrik. Sekarang reviewnya dilanjutkan oleh kami sendiri, Mobi. ID Buzz, yes, VW yang elektrik, namanya ID, depan ada ID4, ID3. Ini ID Buzz, Buzz-nya pun bukan BUS Buzz gitu, enggak. Ini BUZZ, Buzz. Dan merupakan MPV yang paling lucu yang pernah kami lihat seumur hidup. Dan biasanya kalau ngelihat di video, di foto segala, kami pikir kecil, ternyata gede. Ya, kita ukur panjangnya. 4.712 mm, masih jauh dari 5 meter. Sementara wheelbase-nya 2.988 mm. Wheelbase-nya lumayan panjang, tapi seperti Ioniq 5 gitu udah bisa nyampe 3 meter. Namun ini adalah yang short wheelbase ya. Kalau yang long wheelbase 4.962 mm panjangnya, hampir 5 meter. Wheelbase-nya 3.238. Makanya ini tidak 3 row kursinya di dalamnya, hanya 2 row saja. Sedih sekali loh. Padahal di belakang sini, ayo kita lihat, masih muat lagi. Ini bukan bagasinya tuh, bukan kayak VW dibuka ini logo yang sangat besarnya ini, tapi dicat pakai tombol seperti biasa dengan power tailgate. Masih sangat lega sekali untuk jadi row ketiga. Apakah ada optional row ketiga untuk yang short wheelbase? Mungkin saja, atau mungkin ada parts aftermarket untuk beginian. Aneh juga soalnya, karena ini seperti mobil yang sudah didesain jadi 3 row, namun jadinya 2 row. Ini ada armrest buat orang row ketiga, yang ada gambar ID Buzz-nya. Terus ada tempat naruh handphone, tempat naruh di pinggiran, dan ada cup holder juga. Ini harusnya bisa pasang jok untuk row ketiga, namun tidak pada mobil ini. Kemudian ini ada seperti meja di bawah di kolongnya sini. Ini kayaknya Eki masuk ya sini ya? Masuk lurus tapi. Masuk lurus ya. Terus kenapa ada meja begini? Karena ini kalau row keduanya dilipat jadi rata lantai. Terus ini juga bisa dilepas ya. Tadi ini kita angkat bisa begini. Dengan hidrolik buat nyelipin barang ke dalam lagi.
mungkin bisa diumpetin dalam. Nah ini nyopotnya tinggal diputer ini, diputer dengan drat yang sangat banyak. Males kan? Nah ini kalau malam pasti terang di bawah sini karena ini ada lampu LED. Sebelum kita masuk ke dalam, ini dalamnya sangat menarik sekali. Jangan tutup videonya ya. Kita bahas lagi luarnya, mulai dari depan. Two-tone-nya ini benar-benar kayak VW Dakota gitu zaman dulu. Tuh nostalgic sekali. Enggak, tapi waktu Dakota itu ada barunya di bumi ini kami belum lahir ya. Jadi nggak tahu. Yang waktu kami udah lahir tuh VW Kombi Brazil. Cuma ini tetap auranya tuh kuat sekali. Retro-retronya kena, modernnya banget. Bumper depan langka juga nih bentuknya. Jaring-jaring seperti ini. Lampunya ini dapat lampu IQ Light. Konon katanya bisa meredupkan cahaya ke depan kalau misalnya ada mobil dari berlawanan arah. Logo VW-nya di depan juga besar sekali. Nah ini adalah logo VW terbesar yang terpasang pada suatu mobil. Suatu mobil VW. Masa mobil yang lain, BMW gitu kan enggak? Ini bisa dibuka loh. Tada! Lucu ya? Sayang sekali ini bukan untuk bagasi ya. Ini padahal masih banyak space-space yang bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Namun tidak. Ini malah cenderung kosong sih. Manfaatnya buka ini hanya untuk ngisi air wiper. Versi rear wheel drive ini tenaga di motor listriknya itu 201 horsepower dan 310 Nm torsinya. Angkanya cenderung biasa-biasa aja hari gini mobil listrik ya. Nah ini katanya 0 ke 100 km per jam, klaimnya VW itu kalau nggak salah 10 detik, 10,2 detik gitu ya. Kemudian ada yang bisa ngetes di bawah 9 detik sedikit ternyata. Sayangnya ini mobil baru ya. Ini sekarang kita di auto high, ini mobil baru, nggak bisa kita tes ya. Karena kalau tes jadi mobil bekas, bukan mobil baru lagi. Ya apabila Anda ingin mobil ini, silahkan hubungi ke auto high. Ini lucu sekali dan harganya cukup reasonable. Kami tidak sebut karena kami lupa. Tadi udah disebut harganya berapa tapi kami lupa. Jadi ya ini mobil full listrik. Full listrik pasti pakai baterai. Baterainya pasti ada di bawah. Besar melintang dari depan ke belakang. Baterai ini sebenarnya kapasitasnya 82 kWh. Cuma yang dipakai hanya 77 kWh. Nah range-nya katanya bisa mencapai 400 sampai 480 km. Tergantung seberapa irit Anda menginjak gas. Mana charge-nya? Oh sebelah sana. Di sini. Tuh. Chargerannya. Nah ini AC chargingnya bisa sampai 11 kW ya standar dan DC chargingnya bisa mencapai 170 kW. iNIQ 5 EV6 itu bisa sampai 240 kW ngecharge-nya. Apa yang terjadi kalau ini kita buka dan pintu kita buka? Apakah nabrak? Aduh nabrak. Aduh baret mobil baru. Nggak kena. Sudah terengineer dengan baik oleh orang Jerman. Aman. Nih desain bagian belakangnya tuh ada beginian nih. 3 garis ini sekedar desain aja sih. Ini kan putih-putihnya seperti yang ada di bumper depan. Oh, karena dulu VW Kombi itu ada sirip lubang-lubangnya itu di sini. Iya, jadi harus ada di ID Bus. Tuh lampu belakangnya LED semua tentunya. Ada wiper belakang, terus kalau kita kesini kita lihat bentangan kaca besar yang di belakang ini kaca fix tidak bisa dibuka. Jadi orang yang duduk di belakang tidak bisa membuka kaca. Bannya 235, tebalnya 45 dan velgnya ini 21 inch, makanya terlihat besar sekali. Tapi kok polos aneh gitu ya velgnya? Karena sebenarnya ada dopnya. Ini adalah dopnya. Dicetrakin gini ya bentuknya jadi seperti masih gini kali ya. Nanti males nyopotnya lagi kalau dipasang cetrek gitu loh. Nanti kalau nyopotnya susah terus patah kan mobil belum dibeli orang. Itu masih baru jadi bekas langsung lagi. Ya disnya dalamnya kelihatan kecil karena ini velg 21, velg besar sekali dan mobil listrik nggak terlalu banyak butuh rem sekali. Walaupun butuh kalau darurat tapi regenerative braking lebih penting untuk mobil listrik. Kaca depannya ini ada bagian pinggirnya nih, jadi pilar A-nya itu ada terbelah dua nih, A1, A2, gitu kali ya. Nah ini ada kacanya, jadi visibilitas dari dalam lebih enak untuk keluar. Karena model kacanya ini antara kaca sama nose-nya ini rapet cuma segini nih hidungnya.
interiornya, warnanya matching sama bodinya. Lihat ini, fabriknya warna hijau juga matching sama bodinya. Terus kalau naik, ini karena ada baterai, bawahnya jadi agak tebel. Naik bisa kita pegangan ini. Polos, nggak ada armrestnya sama sekali. Tapi untuk bertiga, lega sekali. Tuh, ada seat belt juga untuk yang tengah, jadi nggak dianaktirikan. Dan ini adalah posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan. Masih sangat jauh, kaki masih ada bisa masuk sedikit lah itu di antara plastik sama lantainya. Kemudian headroomnya lega sekali tentunya karena ini adalah MPV yang lumayan besar. Ada lampu LED di sini. Oh, kalau ditahan dia meredup nih kayak Audi. Iyalah sekeluarga. Tutup pintu, pencet ini. Kalau pintunya ditutup, jadi ada armrestnya di sini karena nggak ada armrest yang nempel di jok. Nah, ini ada 2 tombol kosong, nggak tahu fungsinya apaan. Ini ada lubang tempat tweeter, nggak tahu ada isinya apa tidak. Kita senterin aja lagi. Ada. ID Buzz ini di Eropa ada yang versi blind fan-nya. Sedih nggak ID Buzz udah keren-keren jadi blind fan. Ini ada lubang untuk naruh semacam mungkin bar gitu untuk nutupin ini karena yang versi blind fan buat bawa barang biar nggak mental ke depan mungkin ya. Nah, kepraktisannya yang seru di sini ada meja. Meja bisa naruh pulpen sini, naruh botol atau gelas ini. Goyang-goyang cuma berfungsi, bisa kepake. Kemudian ini bisa kita pakai untuk naruh ponsel kita. Ini ada kantong-kantong lagi di tengah nih, nggak ada apa-apa lagi. Tapi ini bisa kita buka dari konsol depan, tempat naruh-naruh sini. Untuk pintunya ada tempat naruh-naruh di sini dan ada lagi tempat naruh-naruh di bawahnya lagi. Dan yang di atas ini dapat colokan USB-C. Ya, ini katanya semuanya fast charging nih USB-C-nya. Cuma masalahnya ada satu yang besar yang ada armrest. Cuma ada satu lagi masalah besar di belakang sini adalah tidak ada AC. AC-nya hanya di depan. Belakang sini nggak ada, biasanya ada AC di sini, plafon kek, di pilar B kek, tengah kek. Nggak, ini nggak ada. Mungkin yang long wheelbase yang 3 row itu dapat. Tapi ini kami yakin ini sebenarnya bisa 3 row kok. Kenapa nggak dikasih 3 row ya, heran. Padahal sempurna sekali loh kalau ini 3 row. Kami pasti berusaha sedemikian rupa untuk nyari duitnya untuk beli ini. Kalau ini 3 row. Sayang sekali. Nah, ID Buzz ini sepertinya proyek lucunya VW. Jadi dikasih lucu-lucuan seperti ini. Ya, ada gambar ID Buzz-nya. Di belakang, di pinggiran, di kulit pinggirannya ada ID Buzz-nya juga. Enak sih, betah belakang sini, duduknya biasa-biasa aja. Tapi, oh iya, satu lagi. Bisa disenderin dan banyak. Tuh, lumayan banyak nyendernya. Aduh, armrestnya ini loh, kenapa nggak ada? Heran ya, heran. Depan. Marah gitu pintunya. Ini handle pintunya, bukan ditarik jedrak gitu, enggak. Ini ada semacam tuas lagi di dalamnya untuk nutup dan untuk buka. Pakai harusnya ada yang jendela kecil gitu loh, kayak karavel ya, yang bisa dibuka-buka setidaknya. Heran, sunroof juga nggak ada. Nah, kalau yang depan biasa ditarik. Nah, ini kan keyless entry. Kuncinya tuh seperti ini. Ini kunci VW zaman sekarang nih. Ya, standar. Lock, unlock, bagasinya tapi sayang bentuknya sedan. Dan ini buka pintu sliding kanan dan kiri. Tombolnya bukan touch ya, ini kelihatan touch tapi ini ditekan sebenarnya. Ada kelucuan lagi di sini. Ini tutup bautnya, ada smiley-nya dan winking. Mata sebelahnya merem. Bagusnya nih kombinasi warna yang bikin gampang kotor tapi bagus sekali. Ini setir ini pasti warna jadi hitamnya cepet nih. Nah, tombol start stop engine-nya bukan di sana sini, enggak, ada di steering column dipencet. Unik ya. Dan shifternya itu bukan di tengah sini. Enggak tombol atau puter-puteran atau tuas gitu enggak ada. Adanya di sini steering column juga. Maju itu ke sana kayak BMW, mundur itu gini. Parknya dipencet lagi. Nah, lucunya ini sebenarnya nggak ada P-nya, shifter ke P tuh nggak ada, adanya untuk mengaktifkan rem tangan, rem parkir tuh. Jadi nggak ada gigi P-nya, adanya rem tangan.
Nah, pada saat kita drive, satu lagi itu mode B. B itu berarti regenerative braking lebih kuat namun tidak sampai one pedal driving. Mobil ini adalah mobil listrik yang tidak bisa one pedal driving. Sayang sekali. Jadi kurang sempurna gitu. Nah, kalau kita lihat ke meja dashboard di sebelah sana, itu juga ada indikator lampu untuk lucu-lucuan nih sebenarnya. Kalau kita kede, tuh. Dashboard ini juga bagus sekali. Ini ada mainan kayu, walaupun sebenarnya plastik yang di print kayaknya. Lucu gitu. Modern, menyegarkan. Menyegarkan. Ini mobil. Di joknya ada tulisan ID titik. Dan material ini adalah material kulit-kulit yang vegan gitu, yang tidak dari sapi kulitnya, tapi mirip kulit asli, mirip. Dan fabriknya ini bagus. Ini juga katanya dari bahan recycle juga. Mungkin tadinya di botol bekas. Ini apa ini warna ini? Mijon. Lubang-lubang AC, sisi pinggir itu ada di atas, yang tengah itu ada di sini. Jadi lubang AC-nya emang terbatas sekali. Kasihan penumpang belakang yang kepanasan. Nah, ini adalah layar tengah yang mengontrol hampir semua hal pada mobil ini. Ini tampilannya simple aja ya, terang banget. Bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Dia bisa wireless nggak? Oh, bisa wireless kayaknya. Untuk Android Autonya kami tidak peduli. Paling pakai kabel. Pilihan-pilihan charging juga kita bisa atur-atur di sini. Nah, setting ini kita juga bisa ada bidirectional charging. Jadi mobil ini bukan hanya bisa di-charge tapi juga bisa ngeluarin listrik. Pakai kabel khusus dari VW yang dicolok ke tempat chargernya, kemudian colok ke colokan khusus di rumah. Dari VW juga semacam wall charger, itu bisa mengembalikan listrik dari sini ke rumah. Ya, mungkin kalau rumah Anda mati lampu bisa ngambil listrik dari mobil ini. Ya, sama seperti di Ioniq 5 dan EV6 juga. Namanya apa tuh sana? V2L. Tuh, kita lagi diem gini, mobilnya bilang pemakaian listriknya itu adalah 1,6 kWh per jam. Banyak juga tuh buat baterai doang. kWh tuh? Iya, kWh listrik. Singkatan dari? Kilowatt hour. Per hour. Per hour. Kilowatt hour per hour. Ya, kilowatt hour per hour. Nggak bisa dicoret-coret terus jadi tinggal kilowatt doang, nggak bisa. Cool My Fit, ada fungsi-fungsi itu. Defog window, Cool My Fit, rapid cooling. Mesti beli mobil ini gitu biar mempelajari lebih dalam. Nggak 3 row sih, gara-gara nggak 3 row aja masalahnya. Oke, di bawah sini ada tombol untuk buka tutup pintu belakang. Ya, dan untuk matiin juga ada di sini. Setir ini setir standar VW zaman now. Dia sama juga digeser-geser atau dipencet-pencet juga bisa nih. Kami nggak suka tombol begini loh. Tombol begini tuh ganggu tuh, bener-bener nggak enak. Kamera sisi. Itu dia. Pintu kiri lagi kebuka jadi ini hitam. Dia bisa auto parkir sendiri. Terus ini ada assist, fungsi-fungsi assistnya keselamatan. Terus ini mode berkendaranya ada di sini, kita pencet. Ada eco mode, ada comfort mode, ada sport mode, ada individual yang bisa diatur sendiri. Individual ada apa saja. Banyak juga yang bisa diatur. Ini untuk mengatur instrumen clusternya. Instrumen clusternya itu bisa, ini kecil banget loh layar instrumen clusternya nih. Tapi sedikit lah fungsi yang ada di sini. Ini dalam mile ya. Kalau kita ubah dalam kilometer marah nggak ya orang yang beli? Nggak lah ya, dibantuin kan jadinya kan. Distance dalam kilometer, feet dalam kilometer. Temperatur Celcius, tire pressure, PSI orang Indonesia lebih ngerti. Konsumsinya kita ganti jadi kilometer per kWh, lengkap dong. Sudah kita standarkan Motomobi sekarang mobil ini. Range-nya sekarang 342 km dari baterai 85% kan jadi lebih jelas. Nah, sebelah kiri ini untuk urusan sen dan wiper. Ada ngontrol wiper belakang juga di sini. Untuk urusan lampu-lampu. Fog lamp apa segala macam-macam dari sini. Sekarang posisinya auto. Nah, defogger itu tombolnya ada di daerah lampu sini, agak unik ya. Dan ini ada defogger depan, defogger belakang. Ini apa? Ini defogger juga tapi dalam bentuk pemanas. Kalau ini dalam bentuk angin. Padahal belakang ini dalam bentuk pemanas juga. Heran. Terus ini standar untuk buka jendela tapi hanya depan saja yang bisa dibuka. Untuk ngelipat dan ngebuka spion ini harusnya. Ini pindahin dulu kali ke spion ya. Standar VW. Nah, ini child lock-nya tuh ada di sini. Kita bisa pencet tuh, kunci belakangnya child lock. Buka pintunya lucu nih. Ini kan handle tarikan biasa. Ya, cuma kita bisa narik dorong dari sini. Beda gaya tuh bisa kalau bosan narik begini. Pedal gas dan remnya unik sekali. Biasanya mobil listrik kan, mobil listrik lain-lain ngegimikin pedal gas dan rem itu dengan plus dan minus. Kalau ini play dan pause.
Dan itu chrome begitu, lucu kan? Lucu sekali mobil ini, lucu sekali. Sekarang ke praktisan. Ini di sini jangan naruh sesuatu ya karena dekat handle pintu. Ini bisa naruh sesuatu juga. Ini untuk buka bagasi. Ada speaker. Ini bisa naruh banyak botol mungkin di bawah sini. Praktis sekali. Ini nggak bisa dibuka. Ini buat naruh koin. Ini menarik nih tempat taruh handphonenya. Kita taruh handphone kita di sini. Ini kalau dicelupin di sini handphone, dia akan ngecharge karena ada wireless chargingnya. Lucu ya, nyelup gini, wireless charging dan istri nggak bisa ngeliat handphone kita. Ini ada 2 buah colokan USB-C lagi, fast charging juga nih, sini 2. Nah di bawah sini ada tempat lagi nih, semacam apa nih, asbak, masih dapat asbak, keren juga. Ini cup holder 2 gede-gede, tutup tinggal begini. Kalau ini ada tuasnya agak kurang mahal gitu rasanya, tapi ya itulah. Hah? Asbaknya kita bawa, bagus ini. Nggak bisa nutup ya, sayang banget. Ini konsol tengah sangat seru sekali. Ini dividernya bisa digeser-geser, motor mana dividernya, mau di sini kek, ya mau di belakang lagi. Ya dividernya ada 2 model yang rata begini, yang lurus, dan ada yang gini juga yang nekuk. Nah yang nekuk, ini ada fungsinya juga nih. Lubang ini ada besinya untuk buka botol. Jadi bisa buka botol ini. Lucunya. Kepikiran gitu dari dasar Jerman. Nah ini di depan ada tempat juga. Kalau kita udah naruh banyak barang di sini dan aduh pengen mindahin ke dalam rumah nih barang-barang di sini nih, cuma males, barangnya banyak banget. Caranya mudah sekali. Tinggal pencet ini. Kemudian diangkat, bawa aja semuanya. Langsung sekonsol-konsolnya dibawa. Selesai urusannya. Praktis ya. Lucunya ada ginian. Dan ini bisa kita taruh rumah aja karena ini jadi seperti bagian depannya tuh captain seat gitu. Di atas laci ada tempat naro-naro, kemudian laci gini nih apar. Pelampung ya, bukan apar ya? Enggak, apar. Buat matiin airbag kiri juga ada di situ. Nggak berkunci loh. Mobil zaman sekarang kenapa lacinya pada nggak berkunci ya? Spion tengah, auto day night. Ini nggak ada kontrol sunroof karena nggak ada sunroofnya. Terus ini ada apa ya? Information call. You need a license, please contact your dealer. Ya oke, nggak jadi. Nggak jadi. Cancel. Nelfon ke Inggris lagi nanti. Lampu baca LED. Terus ada tombol SOS juga yang nggak kepake di Indonesia tentunya. Oh, sun visornya besar, ada kacanya dengan lampu LED juga, sama kanan kiri. Oh shit bar. Sekarang posisi nyetir. Jok ini ada armrestnya ya, standar lah MPV zaman sekarang ada armrestnya di sisi tengah. Tapi mobil ini juga ada armrestnya juga di sisi luar. Nah ini bisa diatur ketinggiannya dengan gini aja ada tombolnya. Simple, padat, bermakna. Enak sekali duduknya. Nah posisi nyetirnya, kita pakai seatbelt dulu biar pas. Ini tuh nggak electric seat, tapi posisi nyetirnya sudah bisa enak dan standar VW ya. Tapi untuk posisi nyetirnya udah enak karena setirnya tilt dan teleskopik. Ya, iyalah gitu. VW kan selalu pinter bikin ginian. Posisi nyetir yang enak, visibilitas juga enak semuanya. Kaca lega gede-gede kacanya. Aduh. Ini mobil sempurna bener nih mobil listrik. Kurang itu aja tuh one pedal driving sama row ketiga. Overall mengenai VW ID Buzz merupakan mobil yang menarik. Perpaduan tampilan retro dan modern menjadi satu sekaligus tidak tanggung-tanggung. Langsung pakai motor listrik sekalian. Namun apabila di Indonesia dengan harga yang mahal ini menjadikan mobil ini menjadi mobil hobinya orang kaya. Bukan mobil serbaguna untuk rakyat biasa lagi seperti zaman dulu. Untuk Anda pencinta VW, khususnya VW Kombi, mungkin bisa jadi mobil koleksi di rumah Anda. Bisa dipajang di ruang tamu atau menemani VW Kombi tua di sebelahnya. Dan sesekali jalan-jalan di akhir pekan. Tapi kalau electric car pasti dipakai setiap hari. Kombi tuanya untuk weekend, ID Buzz-nya untuk sehari-hari. Karena elektrik itu murah operasionalnya. Apabila Anda tertarik, silahkan datang ke Auto High atau DM Instagramnya menanyakan mengenai VW ID Buzz ini. Yang pasti ID Buzz masih sangat langka, jadi bisa bangga nyetirnya di Jakarta sekarang.
Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak bayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.